Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Tahara. Dan di video kali ini, aku akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah disampaikan pada acara PKKMB FKIP Unila. Yuk simak bareng-bareng. Belum kita masuk ke penjelasan, nggak enak nih kalau kita nggak kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Nur Tahara, dan aku lahir di Palembang pada tanggal 6 Desember 2004. Saat ini aku berkuliah di Universitas Lampung, Fakultas FKIP di Prodi Pendidikan Guru PAUD dengan nomor mahasiswa 221305450. Materi pertama berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era Teknologi dan Plagiarisme. Materi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Dalam materi ini terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu bagaimana cara kita menyikapi dosen, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan, dan apa itu plagiarisme atau duplikasi. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menyikapi dosen. Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktik dan ijazah. Tapi kampus tidak hanya sebatas itu, tetapi juga pentingnya organisasi. Poin yang kedua adalah bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Jadi, organisasi sangat penting juga untuk diimbangi dan dioptimalkan. Lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan karakter mahasiswa. Poin yang terakhir terkait dengan plagiarisme atau penjiplakan. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Ketika melaksanakan tugas-tugas dan kita menulis dan kalimat isi kita mengambil kata orang lain atau menjiplak, itu sama saja dengan pencurian hasil. Jika tidak sengaja, itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Plagiarisme sama saja artinya mengambil hak orang lain saat kita membuat makalah atau skripsi, karya tulis, dan sebagainya. Saat membuat karya tulis tersebut, kita harus mencatat, rajin menyimpulkan ketika dosen memberi materi dan meresapi apa-apa saja pendapat orang lain dan persiapkan file terbuka yang tertumpah isinya, sehingga plagiarisme dapat kita hindari. Materi yang kedua berjudul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. Materi kedua ini disampaikan oleh Dr. Riswandi, MPD. Pada materi ini terdapat 3 poin utama yang dijadikan bahasan. Yang pertama adalah analisis mahasiswa, literasi 4.0, serta pengembangan iptek dan inovasi. Pada poin pertama, yaitu analisis mahasiswa, terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada kemampuan akademik, di mana emosi yang terkendali ada stabil dan tidak stabil, serta kondisi sosial masing-masing dan kesiapan menjadi mahasiswa atau belum. Yang kedua adalah bagaimana terujinya kurikulum kalian yang mengalami SMA daring. Apakah semua itu masuk atau tidak baik itu nanti per prodi atau secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ada pemulihan yang berupa interaksi sosial, pembelajaran yang akan hilang ketika kita melaksanakan kuliah daring. Dan yang terakhir, ada ekosistem belajar. Subpoin yang kedua adalah literasi 4.0. Literasi ini berkaitan dengan literasi data dan literasi manusia, di mana pada literasi data berkaitan dengan bagaimana kalian memahami menggunakan teknologi di sini, serta bagaimana kalian membaca data dan menganalisis data menggunakan coding.
Kemudian yang kedua ada literasi manusia yang berhubungan dengan bagaimana kita memahami interaksi-interaksi sesama manusia dengan kemampuan seni berbicara manusia. Poin yang terakhir adalah pengembangan iptek dan inovasi, di mana pada poin ini terdapat 3 subpoin yang dijelaskan. Yang pertama ada integrasi organisasi atau UKM. Sangat dianjurkan dan mulai dari sekarang cari mana yang sekiranya cocok untuk kemampuan dan kelebihan kalian dalam berorganisasi. Lalu yang kedua, kemampuan kognitif berupa berpikir kritis dan sistemik. Kita juga harus bisa menjadi problem solver, lateral, dan entrepreneurship. Lalu yang ketiga adalah belajar. Karena belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, melainkan dapat dimanapun kita berada, karena kecepatan dan perkembangan informasi yang sangat cepat. Berdasarkan ketiga poin yang telah dijelaskan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa sih sebenarnya tujuan kita kuliah? Tujuan itu berdasarkan pada tekad dan pilihan masing-masing dalam diri kita yang ada karena sesuai dengan keinginan hati masing-masing. Keinginan ini perlu diluruskan apakah niat ini sesungguhnya niat kita untuk kuliah. Tujuan untuk kuliah itu banyak sekali, seperti menyenangkan orang tua, biar bisa cari uang banyak, cari jodoh, atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Namun yang perlu diketahui bahwa tujuan kita adalah untuk bangsa dan negara, serta untuk kedua orang tua kita. Hal ini dikarenakan terdapat kurang lebih 40 juta pengangguran di Indonesia, sehingga disinilah kita mulai berpikir bagaimana kita mampu untuk mengembangkan soft skill dalam diri kita, sehingga jiwa leadership dalam diri kita ini akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Lalu, apa saja sih sifat-sifat yang akan membawa kita kepada kesuksesan? Yang pertama, tentunya adalah kooperatif atau kerjasama. Kemudian yang kedua adalah komunikatif, proaktif, etis, cerdas, dan gigih. Tugas yang kita kerjakan secara individualis dengan tugas yang kita kerjakan bersama-sama akan lebih baik jika tugas itu dikerjakan bersama-sama dengan hasil pemikiran bersama-sama dan ditumpahkan dalam satu tugas. Tugas itu nantinya akan mengeluarkan semua pandangan-pandangan yang ada yang akan memiliki hasil lebih baik dibandingkan pekerjaan individualis. Selanjutnya, penjelasan mengenai SKS atau Sistem Kredit Semester. SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa selama per minggu dan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Dalam sistem SKS terdapat 3 poin utama, yaitu sistem kredit, yaitu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, kredit, yaitu merupakan satuan unit atau susunan yang menyaran isi suatu mata kuliah secara kuantitatif, dan yang terakhir adalah sistem semester, di mana ini adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester. Apa sih tujuan SKS ini? Tentunya yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selain SKS, terdapat juga penjelasan mengenai beban studi yang diambil. Besarnya beban studi pada semester pertama untuk maba ditentukan sama setiap mahasiswa. Kemudian, dengan indeks prestasi yang dicapai pada semester tersebut dapat diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya. Selanjutnya, beban studi paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana,
program Diploma 4 atau Sarjana Terapan dengan beban belajar minimal 144 SKS. Hal ini selaras dengan Peraturan Kementerian dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 17 Ayat 1D. Memasuki materi ketiga, yaitu fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa, yang disampaikan oleh Dr. Andes Supriyadi, MPD. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah lahan parkir, gedung dekanat dan kuliah, serta pusat kegiatan mahasiswa. Tempat parkir di Universitas Lampung terdapat 2 jenis. Yang pertama ada BNI dan GSG. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global dan nantinya akan ada fasilitas bus yang akan mengantar kita ke setiap fakultas masing-masing. Dan juga di tempat parkir ini ada tempat khusus yang dibuat untuk seseorang dengan kelainan tunanetra dan tunarungu. Selanjutnya untuk gedung dekanat dan perkuliahan. Di gedung dekanat terdapat loket untuk registrasi UKT. Dan untuk gedung perkuliahan terdapat gedung A sampai gedung J, di mana gedung A merupakan aula tempat kumpul mahasiswa yang berjumlah 200 orang dan terdapat ruang dekan fakultas. Selanjutnya ada gedung B yang terdiri atas gedung ilmu pendidikan, aula B, ruang sidak, toilet, laboratorium PAUD, dan ruang baca. Selanjutnya, gedung C terdiri atas pendidikan bahasa dan sastra serta seni, kantor, ruang guru besar, aula C dengan kapasitas 400 orang. Selanjutnya, gedung D merupakan gedung penjaskes. Gedung E merupakan gedung ilmu pengetahuan sosial, gedung F merupakan gedung jurusan bahasa, gedung G merupakan gedung jurusan MIPA dan ruang baca, kemudian ada gedung H dan gedung J. Kemudian ada pusat kegiatan mahasiswa yang dimana terdiri dari Panglima Polim dan Sanggar Tari serta musik. Materi yang terakhir adalah materi mengenai tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Ibu Dr. Riswanti Rini, MPD. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal tersebut harus beriringan dengan mengutamakan kegiatan akademik dan dilanjutkan dengan kegiatan non-akademik. Maka dari itu, pada bagian kemahasiswaan menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mereka. Di antaranya adalah pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Dan kabar bahagia untuk mahasiswa berprestasi. Mahasiswa FKIP itu sangat luar biasa. Banyak memenangkan perlombaan dan meraih prestasi-prestasi yang sangat baik. Sehingga kita harus menunjukkan prestasi kita untuk FKIP. Karena bagi mahasiswa yang berprestasi pada perlombaan nasional maupun internasional akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. Dengan syarat mengurus surat tugas lomba, memiliki dosen pembimbing, dan mengisi link pendataan setelah memenangi lomba. Selanjutnya, ada pelaksanaan indikator kegiatan pada SIM Katmawa yang dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni, yang dimana meliputi pelatihan kepemimpinan mahasiswa, workshop gerakan anti korupsi, workshop gerakan anti radikalisme, workshop kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan, workshop pendidikan bela negara, workshop kampanye kampus sehat,
kegiatan workshop gerakan anti penyalahgunaan nafza, workshop pendidikan norma, etika, dan soft skills sekilas untuk mahasiswa, serta diklat dan workshop kewirausahaan. Materi yang terakhir adalah surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. SKPI sendiri adalah transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skills kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam satuan kredit prestasi atau SKP. Langkah-langkah pembuatan SKPI terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah membuat akun SKPI di http://skpi.unila.ac.id. Selanjutnya, input seluruh sertifikat selama menjadi mahasiswa, seperti PKKMB, kepengurusan anggota LK, pelatihan, workshop, seminar atau webinar, sertifikat prestasi akademik atau non-akademik, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah akan dilakukan validasi sertifikat SKPI di semester akhir via loket 6 atau admin jurusan.